Dance PPAP, Pen Pineapple Apple Pen atau yang dikenal sebagai PPAP, adalah salah satu dance absurd yang sempat viral di seluruh dunia. Lagu asal Jepang ini dibawakan oleh Pico Taro dan mulai booming sekitar tahun 2016. Konsepnya sebenarnya sederhana banget, hanya dari ide iseng menggabungkan kata pen, apple, dan pineapple menjadi lagu yang sangat pendek. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin lagu ini terasa unik, aneh, dan langsung nempel di kepala. Gerakan dance-nya juga tidak ribet sama sekali. Tangan seolah memegang pena lalu menusuk apel dan nanas imajiner. Terlihat konyol, tapi justru disitulah daya tariknya. Simple, tapi bikin nagih untuk ditiru. Popularitasnya makin meledak setelah Justin Bieber membagikan video ini dan menyebutnya sebagai salah satu favoritnya. Sejak saat itu, PPAP langsung menyebar ke berbagai negara dan jadi tren global. Menariknya, dance ini bukan soal kemampuan, tapi soal ekspresi dan timing. Siapapun bisa ikut tanpa perlu jago dance, itu yang bikin banyak orang tertarik untuk mencoba. Dari video iseng berdurasi kurang dari 1 menit, PPAP berhasil berubah jadi fenomena global. Ini jadi bukti kalau konten sederhana pun bisa viral, selama punya keunikan dan mudah diingat. Pokemon Go. Pokemon Go yang rilis di tahun 2016 langsung jadi fenomena global. Game ini dikembangkan oleh Niantic bekerja sama dengan Nintendo dan terasa beda dari game lain karena menggunakan GPS serta augmented reality. Pemain harus benar-benar berjalan di dunia nyata untuk menangkap Pokemon. Di awal kemunculannya, game ini terasa seru banget. Banyak orang jadi lebih aktif bergerak, taman-taman ramai, dan komunitas baru bermunculan di berbagai tempat. Suasananya seperti semua orang ikut dalam satu petualangan yang sama di dunia nyata. Namun di balik keseruannya, muncul juga sisi negatif. Beberapa orang terlalu fokus bermain sampai kurang memperhatikan lingkungan sekitar, bahkan ada yang mengalami kecelakaan. Ada juga yang nekat masuk ke area terlarang hanya demi mencari Pokemon, dan tidak sedikit yang akhirnya kecanduan karena gameplaynya terasa sangat nagih. Selain itu, sempat beredar rumor bahwa Pokemon Go adalah alat pelacak atau mata-mata dari Amerika Serikat. Kekhawatiran ini muncul karena game tersebut meminta akses ke lokasi dan kamera pengguna. Padahal isu tersebut lebih berkaitan dengan kekhawatiran privasi data, bukan bukti nyata adanya aktivitas mata-mata. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa game ini digunakan untuk hal tersebut, meskipun rumor ini sempat membuat heboh dan memicu pro dan kontra di masyarakat. Dari fenomena ini terlihat bahwa teknologi canggih memang bisa memberikan hiburan yang seru, tapi tetap perlu digunakan dengan bijak. Pokemon Go bukan hanya sekadar game viral, tapi juga contoh bagaimana teknologi bisa membawa dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan sehari-hari. Mannequin Challenge. Pernah lihat video orang-orang tiba-tiba diam seperti patung? Itu dikenal sebagai Mannequin Challenge, tren yang sempat meledak di tahun 2016. Konsepnya sederhana, sekelompok orang harus membeku tanpa bergerak, seolah-olah menjadi manekin, sementara kamera bergerak mengelilingi mereka untuk merekam suasana. Biasanya video ini diiringi lagu Black Beatles dari Ray Shremmurd yang membuat suasananya terasa semakin ikonik. Yang membuat challenge ini menarik bukan cuma soal diam, tapi kreativitas dalam berpose. Ada yang terlihat seperti sedang melompat lalu tiba-tiba freeze, ada yang pura-pura makan lalu berhenti di tengah gerakan, bahkan ada juga yang membuat adegan dramatis seolah-olah waktu benar-benar berhenti. Tren ini cepat viral karena sangat mudah dilakukan, bisa dikerjakan bersama-sama, dan hasil videonya terlihat unik serta berbeda-beda di setiap versi. Tidak heran banyak selebriti, atlet, hingga tim olahraga ikut membuat versi mereka sendiri dan ikut meramaikan tren ini di media sosial. Namun di balik keseruannya, ada juga sisi negatif yang muncul. Karena terlalu fokus membuat konten, beberapa orang jadi mengganggu tempat umum, mengambil posisi yang berisiko, atau lebih memikirkan video daripada keselamatan. Mannequin Challenge jadi bukti bahwa ide yang sangat sederhana bisa berubah menjadi tren global, selama dikemas dengan cara yang kreatif dan mudah untuk diikuti. Electronic Dance Music. Sekitar tahun 2015 sampai 2017, Electronic Dance Music atau EDM lagi jadi raja di dunia musik dan internet. Genre ini dikenal dengan beat yang cepat, build up yang bikin tegang, lalu diakhiri dengan drop yang terasa nendang. EDM bukan cuma didengar tapi juga dirasakan, makanya cocok banget buat festival, party, sampai konten viral.
Beberapa nama besar yang naik daun banget waktu itu antara lain Alan Walker dan Marshmello. Lagu seperti Faded dan Alone jadi soundtrack di mana-mana, mulai dari video YouTube sampai event besar. Menariknya karena popularitas mereka tinggi, fans sempat terpecah. Ada yang jadi tim Alan Walker karena gaya musiknya yang lebih melankolis dan misterius, sementara yang lain lebih suka Marshmello dengan vibe yang santai, fun, dan easy listening. Perdebatan antar fans ini sering muncul di kolom komentar dan media sosial. Ada yang membahas mana yang lebih original, mana yang lagunya lebih enak didengar, sampai membandingkan gaya topeng dan image masing-masing artis. Fenomena ini menunjukkan bahwa EDM bukan cuma soal musik, tapi juga soal identitas dan komunitas. Di era itu, EDM bukan sekadar genre, melainkan sudah jadi bagian dari budaya internet dan gaya hidup anak muda di seluruh dunia. Ufu Fwe Fwe Fwe. Nama super unik ini sempat viral banget di internet, yaitu Ufu Fwe 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 Onyete Nyefwe Ugwe Mubwe Osas. Sosok di balik nama panjang ini adalah seorang anak dari Ghana yang muncul dalam wawancara di televisi lokal. Momen viralnya terjadi saat sang pembawa acara mencoba menyebut namanya, tapi terlihat kesulitan karena panjang dan pengucapannya cukup rumit. Justru dari situ, videonya jadi lucu dan menarik perhatian banyak orang. Yang bikin heboh tentu saja karena namanya tidak biasa, cara penyebutannya cepat dan unik, serta reaksi interviewer yang kebingungan malah jadi hiburan tersendiri. Potongan video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan berubah jadi meme yang dikenal di berbagai negara. Banyak orang akhirnya ikut-ikutan mencoba menyebut nama tersebut, membuat parodi, bahkan menjadikannya semacam challenge lucu di internet. Semakin banyak yang mencoba, semakin viral juga tren ini. Di balik kelucuannya, nama ini sebenarnya mencerminkan budaya penamaan di Afrika yang sering memiliki makna mendalam dan keunikan tersendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa hal yang sangat sederhana, bahkan hanya sebuah nama, bisa menjadi viral di seluruh dunia jika punya unsur unik, menarik, dan menghibur. Bottle Flip Challenge. Tren sederhana ini sempat viral banget sekitar tahun 2016. Challenge-nya cuma satu, yaitu melempar botol plastik berisi air ke udara, lalu membuatnya mendarat dalam posisi tegak. Kedengarannya mudah, tapi sebenarnya butuh timing dan feeling yang pas supaya berhasil. Tren ini mulai meledak setelah seorang siswa bernama Michael Senatore melakukan bottle flip sempurna saat acara sekolah di Amerika Serikat. Videonya langsung viral di internet dan dengan cepat ditiru oleh banyak orang di seluruh dunia. Yang bikin challenge ini menarik adalah kesederhanaannya. Hanya butuh botol, tapi tetap terasa menantang karena tidak selalu berhasil. Justru disitulah keseruannya, apalagi kalau dilakukan bareng teman-teman. Seiring waktu, muncul berbagai variasi yang lebih ekstrim. Ada yang melempar dari tempat tinggi, mencoba dengan satu tangan, atau menambahkan trik-trik khusus agar terlihat lebih keren. Bahkan sempat ada semacam kompetisi kecil untuk melihat siapa yang paling jago melakukan bottle flip. Bottle Flip Challenge jadi bukti bahwa hal kecil dan sederhana bisa berubah jadi hiburan besar selama ada unsur tantangan dan rasa puas saat berhasil melakukannya. Om Te Lolet Om. Om Te Lolet Om adalah kalimat sederhana yang pernah menggema sampai ke seluruh dunia. Tren ini berasal dari Indonesia sekitar tahun 2016 ketika anak-anak di pinggir jalan meminta sopir bus membunyikan klakson telolet, yaitu suara klakson khas yang panjang dan unik. Dari situ muncul teriakan Om Telolet Om yang secara sederhana berarti meminta sopir membunyikan klaksonnya. Fenomena ini mulai viral setelah video anak-anak yang menunggu bus sambil berteriak tersebut tersebar luas di media sosial. Banyak orang dari berbagai negara penasaran dengan arti kata telolet dan ikut-ikutan mengucapkannya tanpa tahu maknanya. Yang membuat tren ini semakin besar, sejumlah DJ dan artis internasional ikut meresponsnya di media sosial. Nama-nama seperti Martin Garrix dan Z bahkan sempat ikut menulis Om Telolet Om, yang membuat tren ini semakin dikenal secara global. Sejak saat itu, Om Telolet Om berubah menjadi meme dunia, masuk ke berbagai remix musik elektronik, dan dikenal sebagai salah satu tren internet paling unik yang berasal dari Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana dari lokal bisa mendunia jika punya keunikan dan daya tarik tersendiri. Dari pinggir jalan sampai dikenal di panggung internasional, Om Telolet Om jadi bukti betapa kuatnya pengaruh viral di era internet. Euro 2016. Turnamen sepak bola terbesar di Eropa ini jadi salah satu momen paling berkesan.
UEFA Euro 2016 digelar di Prancis dan terasa spesial karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 24 tim, membuat persaingan jadi jauh lebih ketat dan penuh kejutan. Salah satu cerita paling gila datang dari tim nasional Portugal yang awalnya tidak terlalu diunggulkan. Bahkan mereka lolos dari fase grup tanpa satupun kemenangan, sesuatu yang jarang terjadi di turnamen sebesar ini. Perjalanan mereka terus berlanjut hingga ke final, di mana Portugal harus menghadapi tuan rumah, tim nasional Prancis, dalam pertandingan yang penuh tekanan. Situasi makin dramatis ketika Cristiano Ronaldo harus keluar lebih awal karena cedera membuat banyak orang berpikir harapan Portugal sudah habis. Namun justru di momen itulah semangat tim benar-benar terlihat. Mereka bertahan dengan disiplin dan tidak menyerah sedikit pun hingga pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Di saat semua orang menunggu adu penalti, kejutan datang ketika Eder mencetak gol dari luar kotak penalti yang memastikan kemenangan 1-0 untuk Portugal. Gol tersebut bukan hanya menentukan hasil pertandingan, tapi juga mengukir sejarah karena menjadi gelar Euro pertama bagi Portugal. Momen itu terasa semakin emosional dengan Ronaldo yang tetap memimpin dan memberi semangat dari pinggir lapangan, menjadikan Euro 2016 sebagai salah satu kisah underdog paling ikonik dan tak terlupakan dalam dunia sepak bola. Fidget spinner. Fidget spinner adalah mainan sederhana yang bisa diputar di jari. Bentuknya biasanya punya 3 sisi dengan bantalan di tengah. Awalnya mainan ini dibuat untuk membantu orang lebih fokus, terutama yang punya gangguan seperti ADHD atau kecemasan. Tapi sekitar tahun 2017, fidget spinner tiba-tiba meledak jadi tren global. Dari anak-anak sampai orang dewasa ikut mainin. Hampir tiap toko mainan jual ini, bahkan pedagang kaki lima juga ikut tren. Kenapa bisa viral? Karena simple tapi bikin nagih. Cuma diputar, tapi sensasi muternya lama itu satisfying banget. Ditambah lagi bentuk dan warnanya macem-macem, ada yang nyala, metal, sampai yang desain unik. Nggak cuma diputar biasa, banyak juga yang bikin trik. Mulai dari spin di satu jari, lempar lalu tangkap tanpa berhenti muter, sampai lomba siapa yang paling lama puternya. Menariknya, walaupun awalnya buat bantu fokus, kebanyakan orang justru pakai buat hiburan. Bahkan di beberapa sekolah sempat dilarang karena dianggap mengganggu. Dari mainan kecil yang sederhana, fidget spinner berhasil jadi fenomena global yang sempat menguasai dunia, baik di kehidupan sehari-hari maupun di internet. Slime. Pernah main slime? Mainan kenyal yang sempat viral banget ini dulu rame di mana-mana. Slime itu bahan lembut dan elastis yang biasanya dibuat dari campuran lem, air, dan aktivator seperti boraks atau cairan khusus. Teksturnya unik banget, bisa ditarik panjang, ditekan, bahkan meleleh di tangan. Sekitar tahun 2016 sampai 2017, slime jadi tren besar di YouTube dan Instagram. Banyak banget video satisfying yang nunjukin slime dengan berbagai jenis, mulai dari glossy yang mengkilap, fluffy yang lembut kayak kapas, sampai crunchy yang ada bunyi kres-kres karena ditambah foam beads. Kenapa slime bisa viral? Karena simple tapi seru. Mainnya santai, tampilannya lucu, dan suaranya bikin puas. Banyak orang juga bilang slime bisa bantu ngurangin stres, jadi semacam hiburan ringan. Menariknya lagi, muncul komunitas kreator slime yang kreatif banget. Mereka bikin slime dengan warna unik, aroma wangi, bahkan tema-tema lucu, lalu dijual dengan nama-nama menarik. Dari bahan sederhana, slime berhasil jadi tren global yang bukan cuma mainan, tapi juga konten hiburan yang bikin orang betah nonton berjam-jam.